Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi yang keberapa ya? Kok saya lupa ya saudara-saudara. Coba dihitung-hitung. Anda tolong tulis di kolom komen hari Rabu tanggal 22 Februari edisi keberapa seharusnya? Oh iya betul, Anda betul. Edisi ke-53. Wah, Anda yang menjawab 53 betul-betul jempolan. Anda pemirsa yang tidak pernah ketinggalan satu episode pun. Luar biasa. Saudara-saudaraku, jarang-jarang di atas meja dekorasi Bible Learning ada jam ya. Sengaja saya tunjukin ini jam hampir 2:30 sore. Kok tumben Romo, 2:30 sore baru bikin video? Biasanya kan 4:30 pagi. Hari ini saya harus menjalani rangkaian tes sebagai dosen. Saya pikir jadi Romo setelah lulus S3 itu nggak ada ujian-ujian lagi. Tadi saya ujian tes kecerdasan berpikir, lalu juga tes kemampuan bahasa Inggris. Puji Tuhan lulus, luar biasa. Tuhan itu baik banget sama saya. Lalu habis ujian gitu di sebuah kampus di Jakarta Pusat, saya makan siang, lalu ini baru pulang, baru sempat bikin video. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan kepada saudara, ada satu figur dalam kitab suci yang kalau kita baca figur ini, kita seringkali goleng-goleng, gedek-gedek. Kok bisa ya? Tokoh macam ini kok bisa dipilih oleh Tuhan Yesus? Kok bisa dipilih? Apakah Tuhan Yesus nggak salah pilih ya? Lalu setelah saya dalamin lagi, baca lembar per lembar dalam Alkitab saya, mendalami tokoh ini, saya melihat ternyata tokoh ini sekaligus menjadi cermin yang sangat jernih untuk hidup saya sebagai pengikut Kristus. Dan saya yakin juga bisa menjadi cermin, memantulkan gambaran hidup Anda juga, dimanapun siapapun Anda. Betul-betul sejauh kita manusia yang rapuh ini mencoba untuk mengikuti Yesus, mencintai Yesus lebih dalam lagi, kita akan menemukan wajah kita dalam tokoh ini. Betul-betul luar biasa. Karena apa? Kalau saya lihat dari awal kemunculannya sampai akhir, orang ini lebih banyak gagalnya, lebih banyak nggak ngertinya, lebih banyak salah pahamnya dengan Yesus gurunya. Siapa sih Romo? Penasaran banget. Jadi gini, tokoh ini berkenalan dengan Tuhan Yesus. Dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia memutuskan dalam hidupnya untuk mengikuti Yesus. Itu saya nggak tahu apakah dia dalam keadaan siap atau tidak siap. Karena dalam kitab suci diceritakan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus pertama kali itu di pinggir Danau Galilea. Setelah dia menangkap ikan lalu mengalami kegagalan. Sudah sepanjang malam dia cari ikan, tapi ternyata nol besar, zong besar. Saudara-saudara, apakah itu juga menjadi cerminan bagi kita? Seringkali kita cari sesuatu yang berharga di dunia ini. Dari pekerjaan kita, jabatan kita, harta kita. Ternyata juga nggak dapat apa-apa ternyata. Semuanya tampak sia-sia. Nah, tokoh ini, waktu itu dia lagi membereskan jala. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, mengajar di atas perahu tokoh ini. Siapakah dia? Ya, Anda betul, Anda tidak salah. Nama tokoh ini adalah Simon, yang kelak akan diberi nama oleh Tuhan Yesus menjadi Petrus, artinya batu karang. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa Petrus ini. Kepadanya Tuhan Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudara, sebuah nubuatan dari Yesus Sang Guru tentang bagaimana tongkat estafet kepemimpinan murid-murid Yesus ini diawali oleh seseorang pribadi yang rapuh, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, namanya Petrus. Petrus ini wafatnya di Roma. Roma menjadi salah satu dari 5 pusat kekristenan sejak awal mula gereja berdiri. Roma, saya pernah di Roma. Di sana saya bisa menemukan ada makamnya Santo Petrus. Di sanalah kita masih bisa melihat tulang belulangnya Santo Petrus yang ditemukan makamnya dalam reruntuhan makam-makam kuno. Di atas makamnya didirikanlah Basilika Santo Petrus yang
Gerejanya, basilikanya masih berdiri kokoh sampai hari ini. Kemudian yang kedua itu Yerusalem. Karena Yerusalem adalah awal, cikal bakal. Yesus hadir di sana, Yesus berkarya di sana, Yesus wafat, para murid juga berasal dari sana. Lalu ada Alexandria. Alexandria ini di Mesir, sebuah kota berkebudayaan Yunani, tapi di Mesir. Lalu juga ada Antioquia. Antioquia ini di Syria. Lalu yang terakhir itu di Konstantinopel. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari 5 pusat kekristenan ini, yang mana yang masih bisa bertahan coba? Alexandria tinggal sejarah, Antioquia juga tidak tinggal sejarah. Kita cuma mendengarnya di buku-buku sejarah. Yerusalem menjadi pusat kekristenan di awal, tetapi sekarang sudah hiruk pikuk dengan berbagai macam konflik-konfliknya. Lalu juga Konstantinopel cuma ada gereja-gereja kecil. Gereja Katolik Roma menjaga tradisi itu hingga hari ini. Gereja yang didirikan di atas tahta Santo Petrus. Berbanggalah Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat figur Petrus saudaraku dalam Alkitab, tadi saya sempat singgung bagaimana kisah awal panggilan Petrus. Di satu sisi diceritakan dia diperkenalkan oleh Yesus melalui saudaranya. Kita bisa melihat itu di Injil Yohanes. Tapi di bagian lain kita bisa melihat bagaimana perjumpaan Yesus dengan Petrus di pinggir danau Galilea. Karena Petrus adalah seorang nelayan yang berasal dari daerah Kapernaum di daerah pesisir danau Galilea. Sejak saat perjumpaan pertamanya dengan Yesus, bagaimana Petrus disentuh, bagaimana pengalaman pernah ibu mertuanya disembuhkan dari sakit demam ternyata menjadi salah satu langkah perjalanan rohani, pemaknaan hidup seorang Petrus melihat Yesus sebagai pribadi, bukan sekedar guru biasa, bukan sekedar pengajar biasa, bukan sekedar manusia biasa. Tapi Petrus begitu tersentuhnya dia dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami bersama Tuhan Yesus. Maka tidak heran saudara-saudara ketika dia disuruh menyebarkan jala, lalu dia ikuti juga. Ternyata jalanya berisi dengan ikan-ikan yang penuh bahkan hampir koyak. Petrus, dia berkata kepada Tuhan Yesus. Apa katanya? Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Bayangin saudara-saudara, wajah Petrus adalah wajah kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah seorang pendosa yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita lihat saudara-saudara, kegagalan demi kegagalan yang dilakukan oleh Santo Petrus dalam relasinya dengan Tuhan Yesus, dalam memahami ajaran Tuhan Yesus, dalam mencoba mengerti apa sih yang terjadi dengan gurunya. Ternyata rute yang harus dilalui oleh Petrus itu sangat amat terjal. Sampai-sampai nanti di akhir-akhir dia menyangkal gurunya. Dia bilang dia nggak kenal sama gurunya. Betul-betul mengerikan. Maka dari itu izinkan saya di video ini untuk menggali bagaimana sih kemunculan Santo Petrus dalam Alkitab. Anda bisa lihat dalam Matius bab 4 ayat 19. Matius bab 4 ayat 19. Di sana dikatakan, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, ungkapan penjala manusia pasti sebuah konsep yang sangat membingungkan. Maksudnya apa? Ada orang-orang di jalan gitu terus dijalain gitu satu-satu. Emangnya mereka ikan? Tapi, mari, datanglah, ikutlah aku. Kata-kata ini begitu memikat, begitu jelas keluar dari mulut sang guru sendiri. Betul-betul sebuah pengalaman pribadi antara Petrus dengan Yesus. Pengalaman pribadi inilah yang membawa Petrus berani mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Meskipun mungkin di kepalanya dia nggak ngerti apa artinya menjadi penjala manusia. Karena dia seorang nelayan. Yang dijala itu ikan bukan manusia. Tetapi undangan Tuhan Yesus, pribadi, wajah, suara, intonasi, kelembutan,
Karisma dari orang yang memanggilnya ini, orang yang mengajaknya ini, sungguh memikat hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang ikut dulu, percaya dulu sama Tuhan. Meskipun banyak hal yang tidak kita mengerti saat ini, tapi Tuhan, saya mencoba untuk memberi jawaban. Ya, aku mau mengikuti Engkau. Aku mau mencintai Engkau. Pelan-pelan Tuhan akan menambah pengertian demi pengertian kepada kita. Itu maksudnya. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat lagi di Yohanes bab 1 ayat 42, dikatakan, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Artinya batu karang, saudara-saudara. Yesus tahu persis tipe macam apa Petrus ini. Kepalanya keras, termasuk juga tekadnya. Kalau sudah punya mau, ia akan berusaha sampai habis, sampai selesai, menyelesaikan apa yang sedang dia kejar. Saudara-saudara yang terkasih, dari wajah Petrus, si batu karang ini, kita bisa belajar bagaimana kita mendasarkan iman kita, mendasarkan relasi kita pada Tuhan, bukan pada pasir gitu ya, bukan pada styrofoam yang mudah goyah, meskipun enteng buat diangkat-angkat, tetapi goyah dan mudah rapuh, tapi di atas batu karang. Sebuah iman yang kokoh. Maka dari itu saudara-saudara, dalam doa-doa kita, jangan pernah berhenti. Mohon pada Tuhan, Tuhan, tambahkan imanku. Kadang-kadang aku tidak mengerti jalan-Mu, Tuhan. Kadang-kadang jalan hidupku terlalu rumit, Tuhan. Kadang-kadang masalah-masalahku membuat hatiku ciut betul-betul, Tuhan. Tapi apapun yang aku alami, jangan biarkan imanku goyah. Itu artinya iman setegar batu karang. Iman yang dilandasi oleh rasa percaya tanpa batas. Nah, kemudian juga saudara-saudara, dalam kisah pembasuhan kaki, Petrus juga muncul di situ, bukan? Dikatakan begini, Yesus mencuci kaki para murid-muridnya. Yesus berkata, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Lalu Petrus menjawab Yesus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Saudara-saudara, figur Petrus macam apa? Pribadi yang macam apa yang bisa Anda tebak, yang bisa Anda gali, yang bisa Anda analisa? Coba. Tuhan Yesus sedang mencuci kaki para muridnya. Itu saja sebuah tindakan yang luar biasa. Belum pernah ada seorang guru mencuci kaki para muridnya. Nggak ada. Tindakan pembasuhan kaki itu dilakukan biasanya oleh seorang budak kepada tuannya. Tapi disadari di Yohanes 13, Yesus mencintai murid-muridnya sampai sehabis-habisnya. Cinta Tuhan yang terungkap dalam tindakan pembasuhan kaki. Makanya Petrus bilang, "Tuhan, aku tidak layak engkau mencuci kakiku." Ketika Yesus bilang, "Kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian di dalam aku." Langsung murid yang sering kali gagal, sering kali salah pahami, langsung, "Tuhan, jangan cuma kakiku, tangan dan kepalaku juga." Di situ kita bisa melihat figur Petrus yang sangat pengen, sangat rindu, mengharapkan dia ambil bagian seutuhnya dalam hidup Yesus. Mungkin hal ini menjadi pertama yang Anda dengar. Iya ya Romo, saya pikir Petrus itu tuh lemah. Saya pikir Petrus itu menjengkelkan selama ini. Sampai menyangkal gitu ya, udah diperingatin. Tapi baru kali ini di Yohanes 13, seorang yang, "Tuhan, jangan kakiku saja, tangan kepalaku." Karena apa alasannya? Karena aku mau ambil bagian dalam kehidupanmu secara utuh. Buat saya itu poin plus dari Petrus loh, saudara-saudara. Iya ya Romo. Iya, kalau cuman kaki aja udah bisa ambil bagian, apalagi tangan dan kaki. Itu bahkan Petrus ngomongnya, mintanya kayak begitu. Nah, kemunculan yang berikut juga dalam Alkitab kita bisa lihat di Matius bab 14 ayat 22 sampai 32.
yaitu kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berdoa seorang diri di atas bukit, para muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara-saudara, tidak jelas, tidak disebutkan di sini siapa-siapa saja para murid yang berteriak seperti itu. Tapi dikatakan semua murid. Mungkin termasuk Petrus juga. Melihat ada sosok makhluk yang berjalan di atas air, apa enggak menjadi sangat menakutkan? Karena gelap, gelombang, angin sakal yang luar biasa menakutkan juga. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara, Anda bisa menebak siapa murid yang memberikan respon pertama kali ketika Yesus bilang, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus menjawab Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi wajah lain dari figur Santo Petrus ini. Dia antara percaya dengan tidak percaya. Dia butuh sebuah pembuktian. "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku berjalan di atas air." Bisa Anda bayangkan Petrus, kalau itu bukan Tuhan Yesus ya, pasti tenggelam duluan. Tapi antara rasa percaya dan tidak percaya sama kuatnya mungkin pada waktu itu dalam hati dan pikiran Petrus. Lalu permohonannya ini dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Yesus bilang apa? "Datanglah." Untuk kedua kali loh. Kalau tadi ikutlah aku, sekarang datanglah. Kata kuncinya ternyata sama. Mendekat pada Yesus. Saat kebimbangan hatimu, saat engkau gagal, saat engkau tidak berhasil, saat semuanya sia-sia, saat jalan hidupmu terlalu berat untuk kau pikirkan seorang diri, kuncinya datanglah. Nah di situ, maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini coba ya saudara-saudara, kemunculan Petrus itu betul-betul dia berani. Dia spontan orangnya. Dia nekat juga sebetulnya. Jadi kekuatan-kekuatan Petrus ternyata luar biasa. Tekadnya luar biasa. Nah, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara terkasih, saya menilai ya, syukurin. Habis dari awal nggak percaya sih. Habis dari awal ragu sih. Sekarang ketika udah bisa berjalan di atas air, lalu ada angin, lalu takut lagi, tenggelamlah dia. Dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu dikatakan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa ya figur Petrus dalam teks-teks Injil yang kita baca betul-betul menjadi inspirasi kekuatan kita. Lalu di bagian lain dikatakan hanya Petrus yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias secara eksplisit. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata kamu, siapakah aku ini?" Lagi-lagi figur Petrus maju ke depan berkata dengan gamblang, "Engkaulah Mesias." Petrus betul-betul percaya pada Yesus. Tapi sebagaimana kita tahu saudara-saudara, seperti kita juga, rasa percaya kita seringkali diombang-ambingkan, bukan? Rasa percaya kita seringkali digoyang-goyang oleh masalah-masalah, oleh segala macam problem-problem kita. Tapi kuncinya adalah datanglah. Kemudian nanti dalam kisah penangkapan Yesus, Petrus di Taman Getsemani mencoba melindungi gurunya. Dia memotong telinganya Malkus, salah seorang prajurit yang hendak menangkap Yesus. Disitulah saudara-saudara hidup Petrus mulai jatuh, dan jatuh. Sebab apa? Semakin Yesus memasuki masa sengsaranya, semakin kacaulah imannya Petrus ini. Bagaimana tidak? Petrus yang mencoba untuk menyelamatkan gurunya, melindungi gurunya jangan sampai ditangkap, sampai dengan pedangnya dia memotong telinga, Yesusnya ambil telinga itu lalu menyembuhkan. Loh. Lalu Tuhan Yesus bilang, inilah saat kegelapan itu. Biarlah mereka pergi.
Loh, kok gurunya menyerah? Loh, kok gurunya kok diam aja? Tuhan Yesus yang dilihat, yang dialami oleh Petrus, yang bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan, bisa menggandakan roti, bisa mengajar secara luar biasa. Malam itu di Taman Getsemani, loh kok diam aja ketika ditangkap? Maka Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Sebab yang dikenali oleh Petrus adalah Tuhannya yang hebat. Sementara malam itu, Tuhan Yesus seolah-olah menyerah kalah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini sebuah pergulatan yang dialami oleh Petrus. Apakah Anda tahu, krisis iman yang dibiarkan oleh Allah terjadi dalam diri seseorang, manusia, itu yang paling parah dialami oleh Petrus. Relasi dengan Tuhannya rusak. Aku tidak kenal dia. Relasi dengan teman-temannya, murid-murid lain rusak. Aku tidak seperti mereka. Relasi dengan dirinya, engkau orang Galilea. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Habis itu betul-betul ngeri. Tapi untung saudara-saudara, Tuhan Yesus memandang Petrus. Di situ Petrus ingat lagi tentang teguran gurunya. Dia menangis dengan sedihnya. Di awal tadi, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Sekarang Tuhan, dia nangis, dia merasa tidak layak. Apakah itu nggak kayak kita saudara-saudara? Ya Romo ya, kalau Romo nggak bilang, saya juga nggak lihat hubungannya. Wajah Petrus adalah wajah kita. Tapi saudara-saudara, untungnya, puji Tuhannya, Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Setelah kebangkitan, betul-betul iman Petrus disempurnakan. Iman Petrus dikuatkan kembali. Kuasa kebangkitan Yesus gurunya, di mana dia hancur berantakan si Petrus ini. Tapi begitu gurunya bangkit, dia juga ikut bangkit. Maka tidak heran Petrus menjadi salah satu tokoh besar dalam kitab suci, dalam kekristenan. Luar biasa, pesta tahta Santo Petrus dirayakan setiap tanggal 22 Februari. Semoga kita bisa belajar banyak hal dari Petrus. Mau diubah, mengakui kesalahan, mengakui kerapuhan diri sebagai orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan. Itulah kunci dari pertobatan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.